Episode 39. Karma? Ya, benar yang kamu bilang. Kamu bukan pria romantis yang aku kenal. Bahkan caramu menembakku dan menyatakan cinta sangatlah sederhana. Tapi aku suka cara seperti ini. Kamu tidak meninggikan ucapanmu. Tapi kamu membuktikan semua itu dengan cara membahagiakan sampai aku lupa jika aku pernah gagal mencintai seseorang. Namun sekarang aku tidak ingin gagal lagi dalam mencintai pria sebaik kamu dan membina rumah tangga bersamamu. Kini Clara mengungkapkan semua perasaannya pada Arka yang sempat meragu. Ya, meskipun kamu terkesan cuek, dingin, juga dosen menyebalkan, kamu selalu bisa membuat hatiku bergetar bila ada di sampingmu. Pertahankan itu ya, sayang. Aku tidak ingin hatiku mati berada di sampingmu karena getaran itu yang menghidupkan cinta indah di antara kita. Sekali lagi terima kasih, sayang. Aku terima semua bentuk cinta ini. Semoga kita bisa bahagia selalu dan tidak ada luka yang diberikan satu sama lain. Sehat-sehat lelakiku. Ke-1 love you more. Pak Arka. Arka terkekeh kecil dengan air mata yang sudah menetes. Dia begitu bahagia dengan jawaban yang Clara berikan. Padahal hati sudah ketar-ketir akan ditolak. Nyatanya semua hanyalah pikiran yang seharusnya tidak ada. Keduanya berpelukan saling mengungkapkan cinta yang dirasakan. Tak lupa mereka juga menyatukan bibir saking senangnya bisa bersama tanpa ada jarak yang kelak akan membatasi hubungan ini. Setelah selesai bermesraan, mereka pun kembali bersiap-siap memakai kembali pakaian dan keluar tenda dengan suasana baru. Senyuman kebahagiaan membuat Arka dan Clara semakin romantis. Mereka terlihat bagaikan pasangan yang tidak akan bisa dipisahkan. Kali ini keduanya tidak mandi karena perut yang kosong sudah berteriak untuk diisi. Mereka berdua pergi sambil bergandeng tangan untuk mencari makan sambil menikmati udara segar di pagi siang yang masih terasa sejuk. Di balik kebahagiaan Arka dan Clara, ternyata ada penderitaan seorang pria yang sedang uring-uringan akibat mengetahui perselingkuhan kekasihnya. Siapa lagi kalau bukan Davin? Argeg, Elina sialan. Bisa-bisanya kamu mengkhianati cinta yang selama ini aku berikan. Padahal aku sudah mati-matian memilihmu. Namun apa balasanmu? Apa? Kau malah menyakiti hatiku. Biadab, El. Umpatan kalimat yang terkesan menyakitkan itu telah mematahkan hati Davin. Rasa kecewa yang teramat besar pada Elina telah merubah perasaannya. Berulang kali Elina menghubungi Davin, tetapi tidak digubris olehnya. Davin sengaja mematikan ponsel demi menghindarinya karena hati sudah sangat sakit. Di suatu tempat Elina yang merasa kesal dan marah segera bergegas pergi untuk menemui Davin di apartemennya. Apalagi ini hari libur, sudah pasti sang kekasih tidak kemana-mana. Jadi mudah untuk melacak keberadaannya sekarang. Enggak, ini enggak bisa dibiarin. Davin harus dengar penjelasanku dulu. Dia tidak boleh marah. Apalagi salah, paham? Pokoknya Davin harus kembali percaya padaku. Titik, apapun akan aku lakukan demi mengembalikan keadaan supaya Davin tidak akan meninggalkanmu. Ya, itu harus. Batin Elina mulai berperang dengan pikiran yang terus bekerja. Apapun akan dilakukan termasuk cara licik sekalipun. Beginilah jika cinta dan obsesi disatukan maka pemenangnya adalah keegoisan. Dia tahu salah, tetapi ego yang besar membuatnya merasa paling benar. Sampai di mana Elina akan menghalalkan berbagai cara supaya Davin akan selalu bersamanya tanpa diperbolehkan satu wanita manapun yang tertarik pada sang kekasih. Di dalam taksi Elina kembali menghubungi Davin bahkan sampai mengirim puluhan pesan. Sayangnya semua itu tidak sampai karena sang kekasih menutup akses untuk bisa dihubungi. Di apartemen Davin berusaha menenangkan hati untuk belajar melepaskan rasa sakit yang sangat dalam. Sehingga pikirannya terlintas kejadian di mana dia telah menyia-nyiakan seseorang yang begitu tulus mencintainya. Apakah sesakit ini yang Clara rasakan dulu saat aku mengkhianatinya? Atau jauh lebih sakit dari apa yang aku rasain sekarang? Seperti inikah balasan karma untukku karena sudah menyia-nyiakan Clara yang tulus mencintai tanpa syarat? Sementara aku malah memilih hidup bersama wanita yang hanya menginginkan aku jika butuh. Takdir macam apa ini? Tuhan, kenapa kau jebak aku di situasi ini? Kenapa? Kekecewaan yang ada di hati membuat Davin tidak bisa mengontrol perasaannya sendiri. Ingatan manis tentang Clara malah semakin berkeliaran di dalam kepala, seakan-akan Tuhan telah membuktikan jika kejadian ini merupakan salah, satu penyesalan yang tidak akan bisa dirubah. Benar saja. Davin sangat menyesal karena telah melepaskan berlian demi memilih batu kali yang tidak memiliki nilai jual. Rasanya Davin ingin kembali mengulang masa-masa indah bersama Clara. Tetapi apa masih mungkin? Sepertinya tidak.
Apalagi dia tahu wanita itu sudah memiliki pasangan. Namun tidak ada yang tidak mungkin, sebelum mereka menikah kesempatan masih ada untuk sang pria merebut kembali apa yang dia punya dulu. Di saat Devon sedang berpikir keras untuk mengembalikan keadaan di mana kebahagiaan berpihak padanya, tiba-tiba suara ketukan pintu membuat api di dalam hati kembali membara. Devon sayang, buka pintunya. Aku mau bicara sama kamu. Please, Devon, buka pintunya. Devon meradang tahu siapa yang ada di balik pintu. Kasih aku kesempatan satu kali saja. Devon, aku akan jelasin semuanya sama kamu tanpa ada yang ditutupi. Tapi please, buka dulu pintunya, aku mau ketemu kamu. Devon, aku mohon buka. Suara Elina biasanya terdengar candu bagi Devon, tetapi tidak lagi. Suara itu malah terkesan seperti desis ular yang sangat berisik juga mengganggu ketenangan orang lain. Devon berulang kali menutup telinga, memasang headset, bahkan bantal supaya tidak bisa mendengar suara itu. Namun apa dah, ketukan pintu benar-benar mengganggu. Devon, buka. Kalau kamu masih tidak mau buka pintunya terserah. Tapi aku akan terus berdiri di sini sambil mengetuk pintu dan menunggu kamu bukakan pintu untukku. Bodoh amat, aku tidak peduli semua orang akan memarahiku. Asalkan kamu mau buka pintunya. Teriak Elina dari luar. Argh, wanita sialan. Ngapain dia masih berani menemuiku? Menjijikan. Murah sekali harga dirinya sampai nekat ke sini. Lihat aja nanti. Aku akan buat dia malu semalu-malunya. Sahut Devon dengan murka. Pria itu langsung menghubungi resepsionis apartemen untuk memanggil security di bawah untuk membawa Elina pergi. Devon tak peduli dengan wanita itu karena hati sudah sangat sakit. Dev, suara Elina terhenti ketika kedua security langsung memegangi kedua tangan dan ingin menyeretnya pergi dari apartemen, lantaran sudah mengganggu kenyamanan para penghuni di sana. Maaf, Nyonya, Anda harus segera meninggalkan apartemen ini. Mari ikut kami. Tidak. Aku tidak mau ikut kalian. Pokoknya aku mau di sini. Pergi kalian. Pergi. Teriak Elina penuh emosi, lalu menoleh ke arah pintu saat kedua security berusaha memaksa dia untuk meninggalkan apartemen. Sayang, tolong aku. Mereka benar-benar kurang ajar. Sayang, keluarlah. Kasih paham mereka. Sambung Elina. Tak ada respon apa-apa, Lina pergi begitu saja dengan cara diseret oleh dua security berbadan besar bagaikan bodyguard. Sementara Devon merebahkan tubuh di dalam kamar tepat di atas ranjang. Hatinya begitu lelah dan capek menghadapi takdir yang seolah-olah sedang mempermainkan perasaannya. Diputus Clara, diputuskan kerjasama perusahaannya dengan Davi. Kehilangan kepercayaan dari sang ayah. Lengkap sudah penderitaannya. Devon sadar ini memang karma untuknya. Tetapi kembali lagi, dia pun tidak ingin merasakan sakit hati karena sejatinya hidup bahagia adalah impian semua orang. Clara, ayo kembali padaku. Aku menyesal telah menyakitimu. Bersambung.